Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang di kuliah daring pada mata kuliah analisis isi dan framing pertemuan ke-11. Setelah UTS pertemuan 8, kita kemarin sudah belajar tentang pengantar analisis framing. Kemudian pertemuan 9 kita belajar tentang model analisis framing menurut Murray Edelman. Kemudian pertemuan 10 kita belajar model analisis framing menurut Robert M. Enman. Dan kemudian pada pertemuan 11 ini kita akan belajar analisis framing model William A. Gambson dan Andre Modigliani. Untuk menyingkat, nanti kita akan menyebutnya sebagai model Gambson dan Modigliani saja, begitu ya. Oke. Ada 3 sumber referensi yang saya gunakan ketika membuat materi perkuliahan pada pertemuan 11 ini. Yang pertama adalah artikel dalam buku ya. Jadi artikel itu berjudul The Political Culture of Social Welfare Policy. Ditulis oleh Gambson dan Luss tahun 1983. Jauh sebelum saya lahir. Begitu. Mengapa saya mengambil referensi dari sini pertama dan satu-satunya ya? Karena pada artikel inilah Gambson mulai menuliskan 5 perangkat framing dan 3 perangkat penalaran yang kemudian dia gunakan dalam menganalisis berita-berita. Nah, ini yang lalu juga dipinjam oleh orang-orang, oleh peneliti ilmu komunikasi, oleh akademisi ya, terutama oleh mahasiswa yang skripsi untuk meneliti berita menggunakan analisis framing modelnya Gambson ini. Kemudian referensi yang kedua adalah artikel yang dimuat di jurnal, itu berjudul Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power, A Constructionist Approach, ditulis oleh Gambson dan Modigliani tahun 1989. Setahu saya, kalau saya tidak salah ya, setahu saya ini adalah pertama kalinya Gambson dan Modigliani itu menulis atau menganalisis berita menggunakan model yang sudah dituliskan tahun 83, 6 tahun sebelumnya. Dan inilah yang lalu dipinjam oleh yang saya sebutkan tadi, akademisi ilmu komunikasi, bahwa bisa loh meneliti media, meneliti berita itu menggunakan pendekatan konstruksionis dan menggunakan model yang sudah disusun oleh Gambson itu tadi. Kemudian referensi yang ketiga adalah sebuah artikel berjudul Konstruksi Citra Maskulinitas Calon Presiden, Studi Analisis Framing Model Gambson dan Modigliani pada pemberitaan Koran Harian Kompas dan Jawa Pos, edisi Juni 2014. 2014 ya, jadi ini bukan yang kemarin. Kok kemarin kan memang Jokowi dan Prabowo ya, tapi 2014 kan juga Jokowi dan Prabowo, cuma yang berbeda adalah pasangan wakil presidennya saja ya. Oke, kita akan mereview sedikit saja tentang 2 model yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya Anda masih ingat dan tidak lupa ya. Meskipun itu sudah masa lalu dan kita harus segera move on, tetapi model-model ini adalah rangkaian ya. Yang saya sampaikan ini adalah rangkaian. Anda nanti mempelajari hal baru tetapi tidak melupakan yang sebelum-sebelumnya, karena di situ Anda nanti bisa memilih mana yang terbaik yang akan Anda gunakan, mana yang paling cocok begitu ya, paling relevan untuk Anda gunakan. Yang model Murray Edelman, kalau kita mengingat-ingat lagi, dia menyebutkan ada 2 hal penting di dalam proses pembingkaian itu. Yang pertama adalah proses kategori dan yang kedua adalah proses rubrikasi. Anda bisa membuka-buka lagi file yang sudah saya share di Cyber tentang hal ini ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 10, kita belajar yang lebih rumit ya,
yaitu model Robert M. Enman. Jadi tidak tidak berhenti pada 2 kategori dan rubrikasi, tetapi Enman justru membedahnya itu menggunakan 4 hal ya, mulai dari define problem sampai treatment recommendation. Nah, kalau saya tidak salah ingat, kemarin kita sudah membahasnya, dan sepertinya dalam berita-berita konflik, model Robert M. Enman ini adalah model yang cukup pas ya untuk digunakan. Tapi apakah hanya modelnya Enman saja? Tapi nanti kita akan lihat di pertemuan ini modelnya Gamson dan Modigliani ini dengan pertemuan yang yang ke-12 besok tentang Pan dan Kosiki. Kita akan lihat apakah konflik itu hanya bisa di Enman saja atau sebenarnya yang di lainnya juga bisa. Oke, kita akan membicarakan perangkat framing yang digunakan oleh Gamson dan Modigliani. Ada 2 hal besar yang disampaikan oleh Gamson dan Modigliani. Jadi Gamson itu membagi ada yang namanya perangkat framing atau framing devices, dengan nanti akan kita lihat yang namanya perangkat penalaran atau reasoning devices. Nah, perangkat framing atau framing devices itu apa saja isinya? Isinya adalah metaphors, exemplars, catchphrases, kemudian depictions, dan visual images. Sementara kalau yang kedua, yang perangkat penalaran atau reasoning devices, itu isinya ada 3. Yang pertama roots, kemudian consequences, dan yang ketiga adalah appeals to principle. Oke, apa saja dari 8 ini apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh Gamson dan Modigliani? Saya hanya akan menjelaskan secara sangat singkat saja, karena daripada kita sibuk mendefinisikan ini batasnya ini dan sebagainya, mending langsung kita lihat penerapannya langsung. Di penelitian yang ini tuh bagaimana, penelitian yang ini bagaimana, begitu ya. Oke, di perangkat framing yang metaphors. Jadi metaphors itu saya yakin Anda sudah pernah mendengar kata metafora ya. Nah, itu sama. Jadi tentang perumpamaan atau pengandaian. Perumpamaan atau pengandaian itu metafor. Kemudian yang exemplars ini mengaitkan bingkai dengan contoh atau perbandingan. Mirip-mirip dengan yang metaphors. Tapi nanti ketika Anda melakukan riset analisis framing menggunakan modelnya Gamson dan Modigliani, saya yakin Anda akan bisa menemukan kok bedanya itu apa, di mananya, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah catchphrases, frase yang menarik, kontras atau menonjol. Coba diingat-ingat, apakah yang seperti ini ada di modelnya Edelman dan di Enman? Apakah ada? Kemudian depictions atau penggambaran suatu isu. Kemudian visual images, gambar atau grafik yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Jadi misalnya apakah ada fotonya, apakah di berita itu ada fotonya yang menggambarkan isinya, atau apakah ada tabel, atau apakah ada bentuk-bentuk grafis lainnya yang membantu wartawan atau media untuk menguatkan bingkai yang mereka susun itu. Kemudian itu tadi perangkat framingnya ya. Kemudian kita ke perangkat penalaran atau reasoning device. Mengapa saya menuliskan gambar karma di sini ya? Karena yang pertama adalah kita melihat dulu roots-nya, analisis kausal atau sebab akibatnya gitu. Jadi ini saya duga mirip dengan tetapi tidak sama persis. Mirip dengan yang terakhir kemarin tentang define problems dan diagnose cause ya. Jadi sebenarnya apa masalahnya, terus apa sebab akibatnya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah consequences. Jadi ini dijelaskan sebagai efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai itu. Kemudian yang ketiga adalah
appeals to principle, premis dasar atau klaim moral. Ini apa ini? Daripada dijelaskan, mending kita nanti lihat langsung atau Anda baca sendiri di dalam artikel itu apa tuh yang dimaksud dengan appeals to principle ini. Sama atau kemarin dengan make moral judgment. Misalnya apa itu make moral judgment? Ternyata make moral judgment itu adalah penguatan melalui kutipan-kutipan. Sesederhana itu. Oke. Kita akan lihat langsung contoh penerapannya. Tadi sudah saya share, sudah saya sebutkan judul dan nama penulisnya ya, Nanang Mizwar Hashim, dosen jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini adalah universitas yang bagus ya. Saya dulu waktu kuliah di Jogja melihat ini universitas yang bagus dan mahasiswanya pinter-pinter nulis terutama. Oke. Pendahuluan. Nah, kalau kita melihat foto di dalam di dalam PowerPoint ini, saya memasukkan fotonya Pak Prabowo. Di situ coba kita lihat satu-satu. Apa yang dikenakan oleh Pak Prabowo itu? Dari atas dulu. Dari atas kita melihat Pak Prabowo itu menggunakan peci. Kemudian baju yang digunakan warna putih. Modelnya adalah baju safari. Kemudian dia menggunakan sarung tangan warna putih. Saya tidak tahu apakah sarung tangan itu semacam sarung tangan upacara atau sarung tangan yang biasa digunakan untuk naik kuda. Saya tidak terlalu tahu. Kemudian di bagian bawahnya itu dia menggunakan ikat tali warna merah. Saya tidak tahu itu simbol apa. Tetapi kalau tidak salah, yang ada di tali itu adalah keris begitu ya. Kemudian menggunakan celana panjang warna putih dan itu sepertinya pakai sepatu boot warna coklat ya. Dan dia naik kuda bersama dengan beberapa orang atau pasukan di belakangnya yang juga bergaya militer ya, dan sama-sama naik kuda warna putih menggunakan tombak. Oke. Di dalam artikel itu sudah dijelaskan bahwa ada pengertian di tradisi Jawa zaman dulu ya, bahwa yang namanya laki-laki itu seperti ini. Ada tunggangannya, turangga ya, kuda, kemudian punya keris atau gaman gitu ya. Kemudian punya burung, memelihara burung, kokila atau manuk. Itu artinya punya hobi gitu-gitu ya. Dan apalagi ada 5 kalau saya nggak salah. Nah, yang ingin saya katakan adalah ini. Jadi yang namanya politisi dan banyak orang lain itu menggunakan media massa untuk membangun image mereka. Begitu. Media massa ini tidak hanya mengundang wartawan lalu mereka dan sebagainya, enggak, tetapi juga melalui akun-akun media sosial. Image politik seperti apa tuh yang mau disampaikan oleh seorang tokoh politik atau politisi ini, begitu ya kira-kira. Nah, image politik itu bisa dibentuk melalui media massa, dan salah satu yang bisa dibentuk adalah tentang maskulinitas. Menurut saya, isu maskulinitas ini memang jarang dibahas oleh orang-orang. Mengapa? Mungkin ya karena kita memandang sudah terlalu biasa itu dengan konsep maskulinitas, sampai kita tidak melihat bahwa itu tuh menarik untuk dibahas begitu. Mengapa kita merasa biasa? Mungkin karena memang kita biasa hidup di dalam budaya yang patriarkal. Dalam budaya yang patriarkal, melihat orang yang maskulin tuh ya maskulin, ya udah gitu aja. Tapi kita nggak tahu bahwa ada ideologi yang bermain di situ, ada simbol-simbol yang dimainkan di situ untuk memunculkan image atau citra tertentu begitu. Nah, kemudian selain ini tadi, saya pernah mendengar pembahasan bahwa ini sebenarnya campur-campur ya. Jadi kalau dilihat dari keris dan tunggangannya itu Jawa. Dari pakaiannya, dari apa sih namanya?
safari dan celananya dan putih-putih, kemudian menggunakan sarung tangan, itu patriotisme. Kemudian ketika dia menggunakan kuda dan sepatu boot, itu sebenarnya sedang menggambarkan bahwa ya siapa sih yang punya kuda, maksud saya satu kuda itu harganya berapa, dan punya kuda untuk di koleksi itu kan ya pasti orang yang berpunya dong ya. Jadi untuk menggambarkan bahwa dia berasal dari kelas sosial yang mana begitu. Nah, tetapi selain itu ada image yang coba dibangun dari sini. Banyak orang yang lalu menyamakan, memirip-miripkan sosok Prabowo Subianto ini dengan sosok yang sudah jauh terkenal sebelumnya ya. Jadi kalau Anda memperhatikan dari cara berbicaranya dengan menggunakan mic seperti ini, kemudian memotret dari bawah, itu tuh bukan sekadar karena fotografernya cuma dapat tempat di bawah, enggak kayak gitu, tapi memotret dari bawah itu kan ingin menunjukkan sisi heroismenya begitu ya. Nah, banyak lalu yang menyamakan, memirip-miripkan sosok Prabowo, cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, kemudian gesturnya itu mirip dengan Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia ya. Nah, caranya seperti itu katanya lo ya. Nah, di sini kita melihat dengan lebih jelas ya keris yang ada di sebelah kirinya Pak Prabowo itu tadi. Tampaknya tadi tidak terlalu terlihat di gambar yang kuda tadi ya. Oh, terlihat sedikit. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kerangka pemikiran yang disampaikan oleh penulis. Penulis menyebutkan ada 2 kerangka pemikiran, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu mengapa saya menggunakan gambar ini. Kalau Anda lihat, ini sebenarnya mau menunjukkan apa tahu? Ada orang yang badannya gede, kemudian rambutnya ini rambutnya pendek, kemudian alisnya tebal, kumisnya tebal, jenggotnya tebal. Kemudian badannya tadi saya ulangi ya, badannya gede, kemudian dia pakai kapak, membawa kapak. Yang dimaksud atau yang sering disampaikan di dalam gambar-gambar seperti ini disebut sebagai maskulinisme tradisional. Yang maskulinisme modern mungkin berbeda ya, tetapi kalau kita melihat orang seperti ini langsung kita lihat, ini cowok banget nih. Dari situ kita langsung mungkin bisa membayangkan bagaimana gestur dia ketika berjalan, bagaimana suara dia ketika berbicara, mungkin suaranya rendah, serak, begitu ya. Tapi kita lihat kembali lagi ke kerangka pemikiran. Yang pertama adalah konstruksi realitas. Jadi kita percaya bahwa realitas itu dikonstruksi. Realitas itu dibuat, teman-teman. Sebenarnya ada 3 realitas yang disampaikan oleh penulis ini. Kalau tidak salah, pertama itu realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subjektif. Nah, jenis-jenis realitas itu berbeda, tetapi yang ingin ditekankan dalam dalam kerangka pemikiran ini bahwa realitas itu tidak apa adanya. Realitas itu dikonstruksi. Bagaimana cara mengkonstruksinya? Salah satunya adalah menggunakan bahasa. Dan ini sangat ditekankan oleh media massa. Bagaimana cara mengkonstruksi realitas melalui bahasa? Ya dengan cara mendefinisikan. Misalnya kita melihat pemimpin yang cenderung berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Ini adalah bahasa satu. Bahasa yang kedua, kita bisa melihat pemimpin yang penuh keraguan-raguan dalam pengambilan kebijakan. Sama-sama mendefinisikan sesuatu, tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Realitas yang tercipta juga berbeda. Yang satu penuh pertimbangan, yang satu keraguan-raguan. Seperti itu. Atau sebaliknya, kita melihat pemimpin yang
mengambil keputusan dengan cepat, das. Tapi di satu sisi media lain mungkin mengkonstruksi pemimpin itu sebagai pemimpin yang gerusah-gerusu, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, yang mengorbankan rakyat kecil dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, bahasa itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi realitas dan dalam relasi kita sehari-hari sebenarnya kita juga mengalami yang namanya konstruksi realitas melalui bahasa, begitu ya. Misalnya ketika kita tidak mengerjakan PR dulu waktu SD atau SMP gitu, guru lalu beberapa guru ya memberikan hukuman menulis. Ada yang disuruh menulis 4 lembar halaman folio, saya malas mengerjakan PR. Tapi ada juga guru yang menyuruh muridnya, menghukum muridnya itu dengan kalimat, saya akan lebih rajin mengerjakan PR. Menurut Anda, mana yang lebih membentuk pribadi anak itu? Mana yang lebih positif gitu loh. Jadi bahasa itu penting sekali. Kemudian kerangka pemikiran yang kedua adalah maskulinitas dan gender. Kita bahas gender dulu ya. Kita tahu bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan tanda-tanda biologis ya. Kalau perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis, gitu ya. Kalau perempuan punya organ-organ reproduksi seksual di dalamnya ada rahim dan sebagainya. Kalau laki-laki lalu punya buah zakar dan sebagainya, itu jenis kelamin. Tetapi yang namanya gender itu adalah social construction atau konstruksi sosial atas jenis-jenis kelamin itu. Ini yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari ya, seperti cowok kok nangis gitu ya. Kemudian banyak yang gender itu dikonstruksikan secara ya kita anggap natural gitu aja, padahal tidak. Itu adalah konstruksi sosial, konstruksi budaya. Nah, salah satunya yang dikonstruksi adalah tentang maskulinitas. Jadi maskulinitas itu sering dikonstruksi sebagai imaji, yang digarisbawahi adalah kata imaji, kejantanan, ketangkasan, keperkasaan, keberanian untuk menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati dan sebagainya. Jadi yang namanya maskulin tuh yang seperti itu. Itulah kenapa meskipun kita tidak sepakat ya, itulah kenapa banyak ejaan kepada laki-laki yang takut itu sebagai apa? Oh, banci ya. Karena dia takut mengambil karena dia takut dikatain banci. Atau ya wis nganggo rok wae, pakai rok aja. Loh, kalau pakai rok perempuan, kalau perempuan berarti takut, kayak gitu loh. Itu yang namanya oposisi biner. Jadi memandang sesuatu, semua hal itu sesuatu yang harus dikutub-kutubkan seperti itu kan tidak benar juga. Ya masa perempuan tuh selalu takut atau laki-laki selalu berani, kan dia nggak kayak gitu tuh. Tapi itulah hal yang dikonstruksi oleh sosial, oleh kebudayaan, sampai kita kadang-kadang keluar dari kata-kata, keluar dari pikiran itu tanpa mikir, tanpa kita sadar bahwa itu dikonstruksi gitu. Oke, kemudian kita melihat hasilnya ya. Nah, ada beberapa yang saya kutip di sini. Kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa berlangsung serius tapi santai. Prabowo seperti biasa tampak berapi-api saat orasi. Oke, di sini dulu. Berapi-api itu kan sebenarnya adalah semacam metafora ya. Itu dimasukkan di metafor itu tadi. Apakah muncul apinya betul? Ya tentu saja tidak, karena kebakaran nanti. Tapi tampak berapi-api itu berarti cowok banget ya kan, bertenaga begitu ya. Namun di satu sesi Prabowo menyempatkan diri untuk memperkenalkan Titik Soeharto. Untuk teman-teman yang belum tahu, Titik Soeharto adalah mantan istri dari Prabowo Subianto.
Suti Soeharto adalah anak dari Presiden Soeharto. Nah, saya tidak tahu apa yang ingin digambarkan oleh, kalau nggak salah ini Jawa Pos ya, gambarkan oleh Jawa Pos ketika menuliskan hal ini. Tetapi kalau kita mengandai-andaikan ini sedang membentuk maskulinitas begitu ya, berapi-api, kemudian serius, kemudian juga memiliki wanita atau pendamping, itu banyak anggapan bahwa itu kamu tuh belum benar-benar cowok kalau kamu tuh belum punya pendamping wanita, gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya juga apa ya, ada yang bilang itu toxic masculinity dan sebagainya. Kan orang bisa milih, saya memang nggak mau sama wanita, atau maksud saya bisa milih itu adalah bukan orientasi seksualnya, tapi kalau misalnya memang saya tidak mau menikah, saya tidak mau berkomitmen dengan seseorang, itu lalu kenapa gitu loh. Kemudian hasil yang berikutnya, nah ini Kompas menampilkan sisi maskulinitas Prabowo dengan memaparkan kegagahan dan kewibawaan dengan memakai baju kebesaran yang seperti Bung Karno dan melambaikan tangannya kepada pendukungnya sambil duduk di kendaraannya yang dimaknai syarat dengan simbol maskulinitas tradisional. Anda pasti tahu bahwa kalau ya di apa namanya, di film-film itu ya, bagaimana raja itu datang di sebuah tempat lalu disambut oleh rakyatnya dan dia melambaikan tangan begitu ya. Nah, itulah yang sepertinya ingin image yang mau dibentuk oleh Prabowo itu. Kemudian sama yang sama atau mirip dengan yang tadi, Prabowo itu ditampilkan dengan penuh kewibawaan, jiwa yang bersemangat, nasionalis, tegas. Pokoknya semua konsep maskulinitas yang ada di dalam diri Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno. Begitu ya. Kalau Soekarno, ya kalau Soeharto Anda mungkin sudah banyak membaca ya. Beliau itu tuturnya tuh lembut, sangat lembut dan sangat kebapaan, Jawa banget. Tetapi keputusannya seringkali dianggap tangan besi ya, tegas begitu. Kemudian kalau Soekarno ini selain keputusannya tegas dan punya harga diri sekali, Soekarno ini juga pintar berorasi. Anda tahu, Anda bisa mencarinya di YouTube atau dimanapun ya, bahwa Soekarno ini kalau berorasi pada saat itu memang sangat bisa membangun harga diri, membangun kesadaran warga, membangun energi bahwa kita ini Indonesia, kita ini negara yang besar, kita negara yang kuat dan sebagainya lah. Ngomong ini dadaku, mana dadamu, seperti itulah kira-kira. Nah, itu dianggap maskulin banget, apalagi dengan istrinya yang banyak gitu ya. Oke, kesimpulannya ini saya bahas gambarnya dikit ya. Ini gambar yang menarik karena ada tulisan yang paling bawah kanan dulu, kelakuan cebong kampret itu ya. Nah, Prabowo itu dianggap dekat dengan HTI karena dulu menggunakan kekuatan dan kedekatannya dengan ormas-ormas Islam. Kemudian Pak Jokowi ini juga dituduh PKI begitu. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu alasan logisnya apa, tetapi banyak tuduhan yang disampaikan kepada Jokowi bahwa dia adalah keturunan PKI karena dia di Solo dekat dengan Boyolali, orang tuanya tidak jelas dan sebagainya. Oke, kita ke kesimpulan yang pertama. Di dalam Kompas dan Jawa Pos, hal-hal yang diangkat dalam Jokowi adalah karakternya Jokowi yang seperti itu, yang dicitrakan merakyat, kemudian berani ambil keputusan, tahu caranya memanusiakan dan sebagainya. Kemudian kredibilitas ini tentang bagaimana warga itu memandang, memberikan kepercayaannya kepada Jokowi. Dan juga reputasinya Jokowi itu 2 kali menjadi wali kota Solo, dan yang kedua itu kalau nggak salah sekitar 90% jatuh ke Jokowi. Kemudian menjadi gubernur Jakarta meskipun hanya beberapa, ya tidak sampai selesai ya,
2012 sampai 2014 ya, mungkin setahun atau 2 tahunan lah itu. Jadi yang digambarkan di sosok Jokowi adalah karakter, kredibilitas, dan reputasi. Sementara Kompas dan Jawa Pos itu dalam menggambarkan Prabowo itu ditekankan pada karakternya. Sekali lagi ditekankan pada karakternya yang nasionalis, berapi-api, kemudian tegas, kuat, dan sebagainya, bukan pada reputasi dan kredibilitasnya. Saya tidak tahu, lebih tepatnya saya tidak akan membahas itu ya, tentang reputasi dan kredibilitasnya. Mengapa? Karena itu adalah sejarah yang versinya banyak ya, bisa banyak ditutupi, bisa banyak ditekankan pada fakta-fakta yang lain. Tetapi oke lah, kenyataannya di dalam riset ini dua media besar itu menekankan pada karakternya Prabowo, bukan pada reputasi dan kredibilitasnya. Itu. Kemudian dalam penggunaan simbol-simbol untuk menguatkan framing yang dibentuk, Jawa Pos itu lebih sering menggunakan foto untuk menguatkan karakter. Sementara Kompas itu menggambarkannya menggunakan kata-kata. Itu kesimpulannya. Sebenarnya ada lagi ya, tetapi tidak saya bahas ya. Nah, sebelum berakhir saya akan menyampaikan catatan penting. Kalau tidak salah 2 atau 3 poin ya. Gambarnya dulu. Kalau Anda lihat itu adalah gambar pistol yang disusun atas kata-kata. Yang ingin saya katakan di sini adalah kata-kata itu punya power, begitu ya. Kata-kata itu punya power. Pertama, kita membandingkan model yang sebelumnya. Dibandingkan dengan kedua model sebelumnya, Gamson dan Modigliani ini lebih rinci dalam memperhatikan bahasa, ya kan? Tadi Anda bisa melihat langsung ada eksemplar, ada catchphrases dan sebagainya. Dan saya kira itu tidak terlalu disinggung dalam dua model yang sebelumnya. Dua model sebelumnya itu yang disinggung adalah topiknya, ide-ide besarnya. Tetapi tentang pemilihan bahasa itu sepertinya tidak terlalu disinggung. Nah, Gamson dan Modigliani ini lebih memperhatikan bahasa itu. Dan ini juga diperkuat dengan adanya dua perangkat tadi, perangkat framing dan perangkat penalaran. Kalau kita ingat lagi, perangkat penalaran tadi isinya apa? Roots, consequence, dan apa gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah topik besarnya ya. Roots, consequence, dan appeal to principle. Itu kan topik besarnya. Ide-ide besarnya di dalam berita itu. Tetapi tidak hanya itu, dia juga melihat perangkat framingnya, framing devicesnya yang juga rinci pada bahasa-bahasa. Dan itu belum selesai teman-teman, karena penggunaan bahasa ini akan lebih rumit lagi. Rumit tapi menyenangkan ya. Kadang-kadang kita suka dengan siksaan ya. Nah, kita rumit lagi digunakan oleh model yang terakhir yang besok akan kita pelajari, yang minggu depan, yaitu Pan dan Kosiki. Mengapa saya mengatakan lebih rumit lagi? Karena Pan dan Kosiki ini di satu sisi dia mengambil beberapa hal dari Gamson dan Modigliani, tapi dia juga mengadopsi analisis wacana kritis dari Van Dijk. Jadi menurut saya modelnya siapa, Pan dan Kosiki besok itu akan lebih rumit lagi, tetapi asik dan menarik ya, karena menguji betul cara kita berpikir begitu ya. Oke. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini tentang model analisis Gamson dan Modigliani. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuliah ini. Kita optimalkan perkuliahan ini dengan cara yang meskipun dengan cara yang terbatas, tapi kita harus optimal menjalankannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tolong jaga kesehatan selalu, dan saya pamit undur diri.